Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Yusa Fitri dari Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP inspiratif untuk mata pelajaran sejarah pada pembelajaran jarak jauh atau daring. Oke, langsung aja dalam RPP inspiratif di bagian pertama atau bagian paling atas ada identitas RPP. Nah, identitas di sini meliputi mata pelajaran, kemudian sekolah, materi pokok, kelas atau semester, dan juga alokasi waktu. Nah, untuk materi sendiri saya mengambil mengenai teori proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia untuk kelas 10 semester ganjil. Nah, setelah adanya identitas dalam RPP inspiratif juga harus ada kompetensi dasar dan juga indikator pencapaian kompetensi. Jadi dalam kompetensi dasar di sini harus mengacu kepada silabus mata pelajaran sejarah seperti itu. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.5 atau ranah pengetahuan saya menurunkan 3 IPK, diantaranya menjelaskan, mengidentifikasi, kemudian menganalisis. Sementara untuk yang ranah keterampilan atau 4.5 di sini saya menurunkan 2 IPK, diantaranya menyajikan hasil pengolahan informasi mengenai proses masuknya. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil pengolahan informasi mengenai pengaruh masuknya, seperti itu. Setelah KD dan juga IPK, dalam RPP inspiratif juga dicantumkan mengenai kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 3 tahap, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan juga penutup. Nah, karena ini pembelajaran daring, jadi guru harus menyiapkan media pembelajaran secara daring. Dalam hal ini saya menggunakan aplikasi Zoom dan juga breakout room Zoom. Jadi guru harus mempersiapkan link Zoom terlebih dahulu, kemudian siswa memasuki link Zoom tersebut, baru kemudian guru memberikan salam. Nah, setelah memberi salam, guru juga harus melakukan presensi terhadap siswa. Setelah itu, guru memberikan apersepsi mengenai materi teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dengan gambar. Nah, apersepsi ini dimaksudkan agar siswa juga mampu terangsang dengan materi pembelajaran yang akan diberikan. Jadi hal ini bisa memantik siswa untuk menggali informasi yang lebih dalam lagi terkait materi yang diberikan hari ini, seperti itu. Nah, karena memang ini menggunakan metode discovery learning, jadi guru membagi peserta didik menjadi 4 atau 5 kelompok. Nah, pada kegiatan inti, setiap kelompok berdiskusi dengan tema yang berbeda di breakout room Zoom yang sudah disediakan oleh guru. Kemudian peserta didik menganalisis dan menuliskan poin-poin penting tentang hasil temuannya terhadap tema tersebut. Nah, ketika siswa berdiskusi, guru ngapain sih gitu kan pertanyaannya. Jadi guru itu memantau kegiatan diskusi siswa melalui breakout room Zoom yang bisa guru masuki gitu. Jadi guru bisa bergantian memasuki breakout room-nya dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, dan seterusnya. Oke, setelah kegiatan inti, tahap yang ketiga adalah penutup. Pada kegiatan penutup di sini, guru harus memberikan feedback terhadap presentasi siswa, menanyakan pemahaman siswa, memberikan kesimpulan materi, dan juga jangan lupa untuk menyampaikan implementasi atau nilai positif yang bisa diambil dari materi hari ini, lalu berdoa, dan kemudian yang terakhir salam penutup. Kemudian dalam RPP inspiratif di sini juga ada penilaian gitu ya. Ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah pengetahuan. Ini diambil dari tes tertulis, yaitu pilihan ganda dan juga uraian. Kemudian yang kedua ada keterampilan, diambil dari portofolio hasil diskusi siswa. Kemudian yang terakhir adalah sikap, yaitu observasi dan skala sikap. Di sini saya juga melampirkan instrumen penilaian ini.
instrumen penilaian pengetahuan. Jadi ada KD, indikator soal, bentuk soal, dan juga nomor soal. Nah, ini ada pilihan ganda dan juga uraian untuk yang soal nomor 3. Kemudian langsung lanjut saja, ini contoh butir soalnya seperti ini. Nah, ini rubrik penilaian dari pilihan ganda dan juga uraian. Nah, untuk selanjutnya ada instrumen penilaian keterampilan. Jadi di sini ada lembar penilaian portofolio, ada nama peserta didik, kemudian tugas, nilai, tanda tangan, dan juga keterangan tanggal pengumpulan. Nah, untuk penilaian sikap di sini saya menggunakan 2 cara, yaitu observasi dan juga skala sikap. Jadi untuk yang observasi ini yang mengisi guru, ada waktu, nama, kejadian, butir sikap, positif atau negatif, dan juga tindak lanjutnya bagaimana. Sementara untuk yang skala sikap ini yang mengisi oleh siswa. Ada 5 kategori, mulai dari sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Ini hanya contoh ya seperti ini. Oke, kemudian ada yang namanya lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. Jadi dalam LKPD sendiri ini bagian atasnya itu sama dengan RPP, ada identitas yang meliputi mata pelajaran, kemudian kelas atau semester, hari atau tanggal, materi pokok. Nah, di sini materinya masih sama mengenai teori proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha serta pengaruhnya bagi Indonesia. Kemudian setelah adanya identitas, di sini ada keterangan mengenai kelompok dan juga nama anggota. Jadi nanti bisa kelompok 1 atau kelompok 2, kemudian nama anggotanya siapa saja, seperti itu. Nah, yang tidak kalah penting dalam LKPD di sini adalah petunjuk kegiatan pembelajaran. Jadi petunjuk kegiatan pembelajaran ini memang harus ada ya, agar siswa itu tidak bingung. Mereka harus ngapain sih, apa yang harus dikerjain gitu kan. Di sini ada petunjuk kegiatan pembelajarannya seperti ini. Diminta untuk membaca, memerhatikan, dan mencari referensi. Kemudian ini juga pembagian kelompok, pembagian materi kelompok gitu ya, dari masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi teori yang berbeda. Seperti ini. Nah, kemudian di sini saya juga melampirkan satu halaman khusus yang mana halaman ini bisa digunakan sebagai untuk menulis hasil kerja dari masing-masing kelompok gitu. Jadi hasil diskusi mereka bisa dituliskan dalam lembar kerja berikut ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk melampirkan aspek penilaian. Jadi dalam LKPD ini saya memberikan 3 aspek penilaian. Yang pertama ada isi, kemudian yang kedua sifat dari tulisannya itu, kemudian yang ketiga adalah gaya bahasa yang digunakan oleh peserta didik. Nah, masing-masing memiliki skor antara 1 sampai 4. Contohnya seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah kriteria penilaian. Jadi di sini kriteria penilaiannya adalah di mana skor perolehan itu dibagi skor maksimal kemudian dikali 10. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai RPP inspiratif. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga penjelasan kali ini mampu membawa manfaat bagi teman-teman semua dalam penyusunan RPP, khususnya RPP inspiratif pembelajaran daring mata pelajaran sejarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.